Kita sudah mengetahui dua orang wanita menjadi korban. Haruskah kita tambah lagi satu wanita, yaitu Mimin, dijadikan korban untuk framing, untuk kepentingan saudara Yoris? Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Akah mencoba mengambil isu tentang Yosef, Yoris, Danu dengan judul istilahnya, apakah Yosef diframing oleh Danu dan Yoris? Akah menjawab ya. Apakah Yosef tidak berani tegas? Ya. Oke, sahabat-sahabat Akah, itu dulu. Jadi sahabat-sahabat Akah, jadi mari kita kalau ada yang mengatakan misalnya apa keuntungan Danu, kan begitu, apa kegunaannya melakukan Rajapati, kalau hanya cerita Danu ya nggak ada gitu. Karena kita ini akan mencoba mencari benang merah persahabatan Danu dengan Yoris, begitu kan. Mari sahabat-sahabat Akah, kita melihat yang ada di publik, isu kan gitu. Isu Mimin dan Yosef yang dilakukan oleh saudara Yoris dan Danu, kan begitu. Sahabat-sahabat Akah bisa lihat di Aiman, atau di HS seperti yang ada di video ini, kan begitu. Itu Yoris menyebarkan isu, membuat framing tentang papanya boros, tentang Mimin dan sebagainya. Sahabat-sahabat Akah bisa langsung datang ke channel tersebut. Lalu apakah Yoris sendiri adakah bekerja sama memframing Yosef dan Mimin dengan Danu? Mari kita lihat. Setelah hari berganti bulan, berganti tahun, ada yang namanya isu Danu tidak menandatangani BAP, kan begitu, karena menyebut-nyebut pelakunya adalah Yosef dan Mimin. Ingat sahabat-sahabat Akah, kala itu Yoris masih bersama Danu. Apakah waktu pemeriksaan itu di bulan September? Dugaan Akah di bulan September, karena Akah bilang makanya isu di bulan September ada pola dan cara berbeda, tetapi tujuannya menembak Yosef dan Mimin. Silahkan pikirkan cerdas sahabat-sahabat Akah. Kita bicara seperti itu. Jadi tidak berjalan tersendiri kalau kita sekarang boleh menganalisanya. Itu tentang di HS nanti kita bahas tersendiri tentang katanya Yoris SPP dan sebagainya. Dan begitu Mimin SPP. Nah, ya kalau bicara SPP kan bicara murid. Memangnya murid Mimin pada saat itu yang aslinya berapa sih? Dan Yoris murid yang aslinya berapa? Apalagi HS di sana mengatakan tahulah, wah pokoknya memuji-muji. Kadang-kadang Akah mau ketawa, harusnya HS sekarang tolong itu datang ke sekolahnya kan gitu. Oke, itu nanti sesi lain. Sekarang kita bagaimana hebatnya saudara Yoris sama Danu dengan pola dan cara yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu Mimin dan Yosef. Gimana tuh Pak? Kacau ya? Kacau. Kacau. Jadi kayak bukan sekolah. Oh. Jadi tidak prosedural ya? Iya, tidak prosedural. Jadi berarti tidak menggunakan manajemen sekolah yang benar. Sahabat-sahabat Akah, tadi potongan video dari channel HS sahabat-sahabat Akah, silakan langsung datang ke channelnya. Di bawah deskripsi Akah sampaikan. Itu hanya Akah ingin membahas tentang ucapan mereka di sana sahabat-sahabat. Luar biasa sahabat-sahabat Akah. Tetapi di sini kan tujuannya kita untuk terang benerang sahabat-sahabat Akah. Tidak boleh kasus ini di framing sana framing sini sahabat-sahabat Akah. Lalu kita akibat framing itu seakan-akan kita dibodoh-bodohi sahabat-sahabat Akah, baik itu oleh yang siapapun itu sahabat-sahabat Akah. Kalaulah kita tidak memahami atau mendapat informasi tentang sekolah, rasanya kita
terpengaruh oleh opini yang disampaikan oleh saudara Yoris melalui konten kreator ataupun media-media online, sahabat-sahabat AK. Intinya kasihan sahabat-sahabat. Bayangkan saat Mimin tersebut adalah ibu kita. Bayangkan seandainya Mimin itu saudara atau adik darah daging kita, dipermainkan seperti itu. Di mana hati nurani kita, baik itu sebagai netizen ataupun konten kreator? Apa tujuan kita sih sebenarnya membahas kasus Subang ini? Baik sahabat-sahabat AK tidak banyak panjang lebar. Kacau, ya silahkan dibilang kacau. Kan begitu. Manajemen tidak baik, silahkan. Kan begitu. Cuma bagi AK, kan begitu, yang sedikit memahami, dapat info dan sebagainya, AK kepingin sih, baik itu konten kreator maupun Yoris, coba buka dulu manajemen yang baik di saat saudara Yoris memimpin itu sekolah, termasuk dana BOS, termasuk berapa jumlah murid. Kalaulah kita bicara di konten itu ada membahas tentang SPP, kan begitu, iuran berarti muridnya dan sebagainya di era Mimin. Pertanyaannya, tolong sampaikan ke publik kalau manajemen yang baik adalah keterbukaan publik, karena sekolah itu adalah harus dibuka, termasuk aturan dari Menteri Pendidikan tentang dana BOS harus dibuka di papan pengumuman di sekolah. Sahabat-sahabat AK, makanya AK ingin kasus ini terang benderang tentang ranah sekolah. Ada landasannya sahabat-sahabat AK. Bagaimana kita bisa membahas saudara Yoris di konten kreator ini begitu dahsyatnya memframing saudara Mimin. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Kalaulah tidak dikatakan memframing, silahkan wahai saudara Yoris dan konten kreator, tolong videokan kegiatan belajar mengajar dan berapa jumlah murid, biar kami sebagai konten kreator atau netizen menilai berapa jumlah murid di saat Mimin baru merintis sekolah dan saudara Yoris sebagai pengurus yayasan seharusnya tidak bisa ikut campur masalah dana BOS. Kalau bicara manajemen yang baik, sahabat-sahabat AK, kita sudah mengetahui 2 orang wanita menjadi korban. Haruskah kita tambah lagi 1 wanita, yaitu Mimin, dijadikan korban untuk framing, untuk kepentingan saudara Yoris? Kalau saudara Yoris menolak, mengatakan memframing atau membuat opini liar tentang istilahnya tidak fakta, silahkan buktikan saudara Yoris dan konten kreator yang membela saudara Yoris, yang percaya dengan saudara Yoris, ucapan saudara Yoris, tolong buktikan, videokan tentang kegiatan belajar mengajar murid di SMK dan di SMP yayasan tersebut. Sekalian berapa jumlah murid. Kita tidak usah dulu masuk mempermasalahkan ranah BOS. Lalu kita berpikir ini masalah Yoris dan Yosef. Mari kita berpikirkan, bila seorang anak berani melakukan menyebarkan opini atau framing terhadap darah dagingnya sendiri, ini sangat luar biasa. Dengan kata lain, itu menghalalkan segala cara, sahabat-sahabat AK. Itu pandangan analisa AK.
Lalu tentang saudara Danu. Lihat setelah saudara Yoris berpisah dengan saudara Danu, adakah saudara memframing yang namanya Yosef dan Mimin? Sepengetahuan Aka, jejak digitalnya tidak ada. Berarti Danu melakukan framing karena ada saudara Yoris di sisinya. Silahkan koreksi analisa Aka ini bila salah. Apa maknanya sahabat-sahabat Aka? Ini luar biasa sahabat-sahabat Aka. Lalu kita akan bertanya, kenapa Pak Yosef tidak berani tegas? Dalam pandangan analisa Aka, ini masalah karena di sekolah. Itu dulu sahabat-sahabat Aka. Nanti kita sambung lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.